Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 operasional restoran akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul jenis dan tipe pelayanan. Adapun anggota kelompok 4, yang pertama Haura Sonia Listi, yang kedua Rahmatia Ilahi, yang ketiga Sabri Yunus, dan yang keempat Zidni Rahel, saya sendiri. Selanjutnya, pengertian pelayanan yang akan dibacakan oleh Sabri Yunus. Kepada Sabri dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian pelayanan. Menurut Sugiarto, pada tahun 2002, pelayanan ialah upaya maksimal yang diberikan oleh petugas pelayanan dari sebuah perusahaan industri untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan sehingga tercapai kepuasan. Sedangkan menurut Warsum WA pada tahun 2005, pelayanan adalah senyum kepada setiap orang, murah senyum, ramah, sopan, apapun yang kita kerjakan selalu berakhir dengan memuaskan. Memandang tamu dengan rasa spesial, mengundang para tamu untuk datang kembali, selalu meningkatkan suasana yang akrab kepada tamu. Adapun sifat dan karakteristik pelayanan yaitu 1. Bersifat intangible atau tidak nyata dan tidak dapat diukur, bersifat emosional dan rasional, bobot layanan tergantung kepada harapan penerima pelayanan, jasa dijual tapi tidak untuk dimiliki, merupakan proses yang segera dipandang dan dirasakan secara berbeda-beda oleh setiap orang. B. Tipe pelayanan. 1. Tabel service. Tabel service adalah suatu sistem pelayanan di mana tamu duduk di kursi menghadap meja makan. Kemudian makanan dan minuman diantarkan dan disajikan kepada para tamu oleh waitress. Tabel service ini umumnya dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu 1. American service, 2. English service, 3. Russian service, dan 4. French service. American service atau sistem pelayanan ala Amerika. American service atau lebih dikenal dengan istilah ready on plate service atau plate service adalah cara penghidangan di mana makanan telah siap diracik di atas piring atau ready plate dari dapur dan langsung disuguhkan kepada tamu. Layanan ini mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut. 1. Sifat pelayanannya sederhana, tidak resmi dan cepat. 2. Makanan sudah siap ditata dan diatur di atas piring. 3. Disajikan kepada tamu dari sebelah kanan. 4. Piring kotor diangkat dari sebelah kanan. Keuntungan sistem pelayanan ini antara lain, 1. Pelayanan cepat, mudah, dan praktis. 2. Tidak banyak memerlukan peralatan. 3. Tidak diperlukan kemampuan yang tinggi bagi seorang pramusaji. 4. Pelayanan bersifat sederhana. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zidni Rahel. Selanjutnya, kelemahan plate service antara lain 1. Tamu kurang mendapat perhatian dari pramusaji. 2. Dianggap sebagai pelayanan murahan. Cara melaksanakan pelayanan Amerika, yang pertama semua makanan dihidangkan dari sebelah kanan tamu dengan mempergunakan tangan kanan. 2. Semua jenis minuman dihidangkan dari sebelah kanan. 3. Kecuali untuk menyajikan lalapan atau salad, roti dan mentega dilakukan dari sebelah kiri tamu. 4. Mengambil barang kotor atau clearing up dilaksanakan dari sebelah kanan tamu, baik untuk makanan ataupun minuman. 5. Mengambil makanan dari dapur dilakukan dengan mempergunakan baki. Dibawa ke ruang makan diletakkan pada meja bantu. 6. Makanan disajikan dari meja bantu dan dilakukan bagaimana layaknya membawa piring 1 sampai 4 buah. 7. Dalam menyajikan, tidak boleh bergerak mundur. Menyajikan sesuai dengan arah jarum jam. English service atau sistem pelayanan ala Inggris. English service atau lebih dikenal dengan istilah family service adalah cara penghidangan di mana mulanya tuan rumah atau host yang meracik makanan di atas piring dan menyuguhkan langsung kepada tamunya. Khususnya makanan pokok, tetapi makanan pelengkap atau accompaniment yang lain seperti kentang, sayur-sayuran,
diletakkan di tengah-tengah meja dan para tamu akan mengambil sendiri, melayani dirinya sesuai dengan kehendak secara kekeluargaan. Ciri-ciri pelayanan Inggris diantaranya, yang pertama sifat pelayanannya formal atau resmi, yang kedua family service, artinya sifatnya cenderung kekeluargaan, lebih cocok dilakukan pada tamu rombongan dengan jumlah terbatas 5-8 orang per mejanya. Yang ketiga, semua makanan disiapkan di dapur, ditata dengan menarik di silver platter dan silver bowl. 4. Pramusaji membawa makanan ke ruang makan dan meletakkannya di meja tamu, dilengkapi dengan klem untuk menyajikan makanan. 5. Tuan atau nyonya rumah mengambil dan memorsir makanan, memberinya kepada pramusaji untuk disajikan kepada tamu, dimulai dari tamu yang paling dihormati, dilanjutkan ke tamu yang lain. Keuntungan layanan ini adalah 1. Bersifat kekeluargaan, 2. Pelayanannya mudah, 3. Tidak membutuhkan pramusaji yang terampil, 4. Termasuk sistem layanan yang cepat dan praktis, karena semua hidangan tertata di atas meja makan dan tamu mengambil makanan sendiri. 5. Pramusaji melayani lebih banyak tamu. 6. Tidak memerlukan ruangan yang luas. Kelemahan layanan Inggris antara lain, 1. Banyak membutuhkan peralatan khususnya platter atau alat menghidang. 2. Memerlukan meja yang cukup luasnya untuk menghidangkan makanan. 3. Tamu merasa tidak mendapat perhatian dari pramusaji. 4. Pramusaji hanya membantu tugas-tugas tuan rumah atau host. 5. Pelayanan ini kurang menarik karena tamu mengambil hidangan sendiri. 6. Sulit melaksanakan kontrol terhadap porsi makanan. Langkah-langkah English service. Yang pertama, hidangan yang telah disiapkan di dapur disusun di silver platter atau oval plate dengan porsi yang cukup, bahkan lebih untuk para tamu yang hadir. 2. Tuan rumah duduk bersama-sama para tamu, kemudian butler membawa hidangan dari dapur untuk diserahkan kepada tuan rumah dari sebelah kiri dengan kedua tangan. 3. Bersamaan pada saat hidangan disiapkan, siapkan pula piring kosong berikut servis setnya oleh butler. 4. Setelah semua jenis hidangan siap di meja makan, tuan rumah memotong dan mengatur untuk kemudian diserahkan kepada tamu dengan tetap memperhatikan pedoman dalam urutan melayani tamu. Dapat pula tuan rumah mempersilahkan para tamunya mengambil hidangan sendiri secara estafet, mulai dari sebelah kanan tuan rumah, kemudian sebelah kiri tuan rumah, dan seterusnya berputar searah jarum jam, dan terakhir si tuan rumah sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haura Sonia. Kepada Haura dipersilahkan. Baiklah, 5 penyajian minuman dilakukan dari sebelah kanan tamu dengan tangan kanan, sementara kaki kanan setengah langkah maju ke depan. 6. Clear up. Semua piring, gelas, peralatan makan dilakukan dari sebelah kanan tamu dengan tangan kanan. Dimulai dari tamu di sebelah kanan tuan rumah dan berakhir di tuan rumah. 7. Untuk clear up silver platter yang berada di tengah-tengah meja, diambil dari sebelah kiri tuan rumah. Kadang-kadang tuan rumah membantu mengambil silver platter yang berada di tengah-tengah meja, dan butler cukup menerimanya dari sisi belakang tuan rumah. Selanjutnya, fan service, sistem pelayanan ala Prancis. Fan service atau yang lebih dikenal dengan istilah Gardien service atau flambe service adalah suatu tipe pelayanan yang sifatnya formal atau resmi. Awalnya, pelayanan ini digunakan untuk tamu bangsawan. Sekarang ini disukai untuk orang yang ingin mendapatkan pelayanan mewah. Cara penghidangan ini tergolong mewah di mana penghidangan ini mempergunakan pinggang, alat pemanas, atau alat khusus untuk memasak makanan di hadapan para tamu di atas kereta gorong. Selanjutnya, keuntungan dari pelayanan Perancis. 1. Pelayanan tamu yang mewah dan tamu mendapatkan perhatian cukup besar. 2. Membuat tamu merasa sebagai orang terpenting. 3. Tidak terburu-buru. Selanjutnya, kelemahan dari pelayanan Perancis. Lebih mahal. 2. Memerlukan lebih banyak tenaga ahli. 3. Memerlukan ruangan yang agak luas dan restoran untuk lalu lintas Gardien. 4. Mengurangi jumlah kursi dan meja yang bisa diset dipasang. 5. Kadang-kadang sangat lamban.
Selanjutnya, langkah-langkah fan service. 1. Menuangkan air es ke water goblet dari sebelah kanan, tamu sesuai arah jarum jam. Menyajikan bread butter dari sebelah kiri tamu berlawanan arah jarum jam. Memasak hidangan sesuai pesanan di hadapan tamu. 4. Menyajikan hidangan sesuai pesanan dari sebelah kanan tamu. 5. Membersihkan sisa makanan dari sebelah kiri tamu. 6. Mengangkat piring kotoran dari sebelah kanan tamu sesuai arah jarum jam. 7. Menyajikan tea or coffee dari sebelah kanan tamu searah jarum jam. 8. Mengangkat tea or coffee cup and saucer dari sebelah kanan tamu searah jarum jam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ramatia Ilahi. Baiklah, selanjutnya Russian Service atau sistem pelayanan ala Rusia. Russian Service atau istilah Silver Service merupakan salah satu bentuk pelayanan yang digunakan di beberapa restoran tertentu. Bentuk pelayanan ini unik dan harus dikerjakan oleh tenaga pramusaji yang sudah terampil dan terlatih dengan baik. Pelayanan ini sering dilaksanakan bila ada jamuan makan resmi seperti lunch, dinner, jamuan makan kenegaraan, stety buket, dan lain-lain. Perbedaan yang menonjol antara Russian Service dan French Service adalah Russian Service memerlukan seorang waiter, sedangkan French Service memerlukan 2 orang waiter. Kemudian, makanan yang disajikan pada Russian Service disiapkan sepenuhnya di dapur, sedangkan French Service sebagian disiapkan di dapur dan di restoran. Keuntungan pelayanan Rusia yang pertama, hanya seorang pramusaji diperlukan untuk satu seksi. Yang kedua, merupakan pelayanan yang cepat. Yang ketiga, tergolong cara pelayanan yang baik dan bermutu tinggi. Yang keempat, porsi makanan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, memberikan perhatian yang khusus kepada langganan. Kelemahan dari pelayanan Rusia ini, yang pertama, banyak sekali diperlukan alat-alat terutama dari silverware. Kedua, banyak membutuhkan modal untuk pengadaan alat. Yang ketiga, kalau banyak tamu yang dilayani pada satu silver plate, maka tamu yang terakhir akan hilang nafsu makannya karena susunan hidangan di atas silver plate sudah tidak rapi lagi. Yang keempat, kalau tamu-tamu dalam party memesan makanan yang berbeda-beda, misalnya ada beef stick, fish chicken, dan lain sebagainya, maka pramusaji membawa sejumlah silver plate yang berlainan dari dapur ke ruang makan. Selanjutnya, langkah-langkah silver service. Yang pertama, menuangkan air es ke water goblet dari sebelah kanan tamu searah jarum jam. Kedua, menyajikan bread and butter menggunakan krem dari sebelah kiri tamu berlawanan arah jarum jam. Yang ketiga, menyajikan hidangan appetizer menggunakan krem dari sebelah kiri berlawanan arah jarum jam. Yang keempat, mengangkat piring kotor atau clear up dari sebelah kanan tamu searah jarum jam. Yang kelima, menyediakan sop dari sebelah kiri tamu berlawanan dengan arah jarum jam. Yang keenam, mengangkat soup cup and saucer atau clear up dari sebelah kanan tamu searah jarum jam. Yang ketujuh, menyediakan main course menggunakan krem dari sebelah kiri tamu berlawanan arah jarum jam. Yang kedelapan, mengangkat piring kotor clear up dari sebelah kanan tamu searah jarum jam dan mengangkat bread and butter plate dari sebelah kiri tamu searah jarum jam. Kesembilan, membersihkan sisa-sisa makanan dari sebelah kiri tamu berlawanan arah jarum jam. Menyediakan dessert menggunakan krem dari sebelah kiri berlawanan arah jarum jam. Yang ke-11, mengangkat piring kotor dari sebelah kanan tamu searah jarum jam. Yang ke-12, menyediakan tea or coffee dari sebelah kanan tamu searah jarum jam. Yang ke-13, mengangkat tea or coffee cup and saucer dari sebelah kanan tamu searah dengan jarum jam. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.